Halo Pak Richard dan teman-teman. Hari ini saya Stephen Rafael ingin menjelaskan tentang apa itu desain proses. Suatu proses merupakan suatu rangkaian untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau gagasan dengan menggunakan suatu metode, di mana metode ini diperlukan untuk menghasilkan suatu produk, jasa, dan gagasan yang paling optimal. Kemudian saya akan lanjutkan tentang jenis-jenis peta arus. Jenis peta arus memiliki 4 jenis. Yang pertama single stage. Apa itu single stage? Single stage dapat dijelaskan sebagai suatu contoh, yaitu mesin slot. Mesin slot ini sendiri tidak pasti hasil yang akan dikeluarkan untuk kepada para pemainnya. Jadi mesin slot ini dapat memberikan hasil yang menguntungkan para pemain atau dapat justru sebaliknya, yaitu merugikan para pemain. Jadi para pemain harus menganalisa setiap mesin slot ini dengan baik agar dapat menyebabkan kerugian yang lebih minimalisir sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Kemudian ada multiple stage. Multiple stage sendiri harus dikaji karena memiliki beberapa kelompok aktivitas. Kemudian ada penyangga. Penyangga memberikan beberapa tahap beroperasi secara independen. Jika satu tahap beroperasi tanpa adanya penyangga, maka satu tahap dengan satu tahap yang lainnya akan langsung terkait tanpa adanya penyangga. Kemudian ada juga blocking. Apa itu blocking? Blocking merupakan suatu aktivitas yang dapat terjadi apabila dalam suatu tahap aktivitas itu tersebut berhenti. Contohnya, apabila dalam suatu tahap dengan tahap yang lainnya memiliki jeda waktu yang panjang, maka ada dalam salah satu tahap tersebut akan berhenti beroperasi sampai salah satu tahap dalam proses yang lama itu bisa menghasilkan dan melanjutkan untuk tahap selanjutnya yang memakan waktu lebih pendek. Jadi intinya blocking ini dapat terjadi apabila tidak ada yang dapat dikerjakan dalam tahap tersebut. Kemudian saya lanjut dengan contoh soal dari peta arus tersebut. Tahap pertama, 100 unit dalam 300 menit. Dan per unitnya dapat dihasilkan dalam waktu 30 menit. Maka jadi 3000 menit dibagi 30 unit dapat menghasilkan 100 unit. Kemudian tahap yang kedua, 3000 menit menghasilkan 66 unit. Mengapa hal demikian? Karena 3000 unit dikurangi 30 menit per 45 menit per unit. Kemudian 30 menit dikurangi dari 3000 menit karena tingkat kedua akan berkurang selama 30 menit. Bisa dilihat dalam tahap kedua yaitu 3000 kurang 30 menit. Jadi itu dikurangi karena pada tahap kedua 3000 menit tersebut akan dikurang selama 30 menit. Kemudian yang terakhir adalah rata-rata persediaan inventory terbangun sebesar 34 unit. Karena 100 unit pada soal yang pertama dikurangi dengan 66 unit pada tahap kedua yang menghasilkan 34 unit untuk selama 3000 menit pertama. Maka untuk 1 menit membutuhkan 100 unit membutuhkan 4530 menit untuk menghasilkan 100 unit. Kemudian 3 pola arus. Yang pertama pola alternatif jalan terus, yang kedua pola aktivitas berganda simultan, yang ketiga pola produksi produk berbeda. Jenis-jenis 3 pola arus contoh restoran yaitu ada KFC, McD, Burger King, dan lain-lain. Merek-merek tersebut pernah didengar bukan? Yaitu merek-merek restoran fast food top dunia. Nah, jadi restoran-restoran fast food ini menggunakan 3 pola arus ini, tetapi pada semakin zaman yang berkembang, perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan teknik hybrid. Teknik-teknik yang mereka gunakan dalam restoran fast food sendiri itu disebut pada next slide yaitu make to order. Apa itu make to order? Make to order ini dapat dijelaskan secara teoristis bahwa sebuah restoran tanggap terhadap waktu agar tidak terlambat menyajikan makanan yang mereka jual. Seluruh aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk harus dapat diselesaikan dan dicek kembali
apakah produk tersebut sesuai dengan apa yang pelanggan pesan dan apakah memiliki kekurangan terhadap produk tersebut. Kemudian sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang enak didengar. Terima kasih.